Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa Yayan Parepare, lebih tepatnya dari program studi pendidikan agama Islam. Maksud dan tujuan saya datang ke sini Pak untuk mewawancarai salah satu guru BK yang ada di MTS Negeri Parepare. Perkenalkan, nama saya Fahria Nur dan rekan saya bernama Irwan yang akan melontarkan beberapa pertanyaan yang baik Pak. Terlebih dahulu saya ingin mempertanyakan nama dan alamat Bapak. Jadi terima kasih atas adik-adik mahasiswa yang Parepare. Perkenalkan, saya Muhammad Saparman, biasa dipanggil Parman. Kebetulan saya masih bujang, belum menikah jadi bisa dipanggil kakak. Kemudian saya alumni Yayan Parepare juga tahun 2015 jurusan BK. Kemudian saya tinggal di BPM Serian Kono. Selanjutnya saya lontarkan beberapa pertanyaan terkait tugas saya Pak, yaitu tugas dalam mata kuliah bimbingan konseling. Adapun pertanyaan pertama yaitu Pak, bagaimana jenis-jenis masalah yang sering dihadapi oleh siswa? Terima kasih. Jenis-jenis pelanggarannya biasanya atau jenis masalah. Jadi jenis pelanggaran di sini ada bermacam-macam. Yang pertama itu yang keseringan adalah keterlambatan siswa. Biasa siswa terlambat. Di sini kita jam 7 pas kita sudah mulai agenda. Kemudian yang kedua yang sering terjadi dari zaman ke zaman sampai sekarang itu bolos. Ya, bolos setiap pasti ada orang bolos. Bolos karena mata pelajarannya kayak yang tidak suka atau bolos karena capek belajar. Yang terakhir yang paling saya dapat di sini semenjak 2019 sampai sekarang adalah gadget, kan, teknologi HP. Nah, di HP itu biasa orang bisa nonton film yang tidak bisa nonton mereka. Biasanya umur 18 ke atas. Nah, itu yang biasa mereka nonton. Nah, itu yang menjadi permasalahan bagi zaman sekarang seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua Kak, latar belakang apa saja yang bisa menjadi penyebab munculnya masalah dari siswa itu? Biasanya yang melatar belakangi munculnya permasalahan setiap siswa itu adalah lingkungan. Kayak seperti ini kelas 1, biasanya kelas 1 dipengaruhi oleh kelasnya yang kelas 3. Jadi mereka biasa ikut-ikutan, coba deh ngerokok, dikasih ini, coba ini rokok. Nah, atau mereka coba bolos ki, ya kan, pasti lah, oh iya bolos pergi main PS biasa. Jadi ini kelas 1 yang awalnya mereka dari tamatan SD naik ke SMP, lagi-laginya mereka masih bocil diajar sama kelas lingkungan, ikut-ikutan dong. Kemudian yang paling melatar belakangnya ada orang tua. Nah, di sini kebanyakan orang tua yang broken home. Jadi broken home juga itu termasuk yang mempengaruhi lingkungan anak-anak. Jadi misalkan ada orang tua, jadi ini anak tidak tahu di mana muncul ceritanya, di mana dia mau kembangkan bakatnya, sedangkan orang tuanya saja bisa. Jadi itu yang melatar belakang permasalahan. Nah, dari beberapa tadi masalah Pak, adapun pertanyaan selanjutnya, upaya apa yang Bapak lakukan untuk menangani masalah-masalah tersebut sebagai guru BK Pak tentunya? Jadi sebagai guru BK, upaya yang saya lakukan itu pendekatan. Jadi misalkan ada anak-anak itu setiap hari bolos, jadi saya dekati pelan-pelan, karena ada itu tipe anak-anak, ada yang bisa dimarahi, ada yang tidak bisa dimarahi. Nah, kalau dikerasi, dimarahi, semakin membangkang. Ada di orang yang sekali dimarahi, digerak, dipukul, takut. Langsung ada fiturnya ini. Jadi ada tipikal anak yang bisa dihadapi. Kalau misalkan anak yang dihadapi dia tipikal orangnya yang tidak mau dikerasi, berarti harus pendekatan. Pendekatannya cari tahu kenapa dia dulu permasalahannya apa, dia sebabkan mulai bolos. Jadi kita dekati dulu pelan-pelan, kita tanya dulu, panggil tiap hari. Jadi selama sebulan kalau tidak ada perbaikan, baru kita masuki lagi ke orang tuanya, panggil orang tuanya. Jadi kalau memang ini anak tidak mau berubah dalam 1 bulan itu, dipanggil ke orang tuanya. Jadi harus tidak dulu perubahannya anak-anak. Seperti itu jadi upaya aku dekati pendekatan. Kayak kita main begini kakak dengan adik, merasa nyaman kita anak. Jadi itu saya betul. Karena ini anak kan
Tidak semuanya mau curhat sama orang tua, sama kita aja. Seperti itu kan. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat-sangat luar biasa oleh Kakak Muhammad Farman. Bantuan dari Bapak, tugas kami mungkin tidak selesai, Pak. Ya, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.